Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menambahkan konten atau sumber belajar, baik itu berupa file PDF, Word, Excel, atau PowerPoint. Nah, kita bisa memasukkan sumber belajar dengan berbagai jenis jenis file. Nah, bagaimana caranya? Kita coba masuk dulu di Elumat. Nah, ini kelas yang sudah saya masuk. Ini adalah kelas yang akan saya siapkan. Contoh memasukkan konten pembelajaran seperti ini. Di sini ada file Word, ada file Excel, ada PDF. Nah, bagaimana cara memasukkan file ini? Nah, untuk langkah awalnya Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya kita harus aktifkan dulu editingnya. Cara aktifkannya adalah silakan klik simbol ini, lalu aktifkan editingnya. Oke, ini sudah aktif dan siap untuk diedit. Nah, untuk menambahkan konten belajar atau sumber belajar, silakan klik ini seperti biasanya, lalu scrolling paling ke bawah, scrolling down ke bawah. Ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Nah, untuk menambahkan sumber belajar ada kurang lebih 4 jenis fitur yang bisa digunakan. Pertama, book, kalau dia berbentuk buku, file dan folder. Ini kalau berbentuk file seperti PDF, Excel, atau PPT. Ini kalau banyak file bisa dibuat dalam bentuk folder. Yang terakhir adalah page atau halaman. Ini kita gunakan kalau kita mau copy paste teksnya. Jadi di tampilan Elumat nanti dia berbentuk halaman dan ada teks yang sudah kita masukkan. Nah, saya coba jelaskan file atau folder. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya, step by stepnya itu, langkah-langkahnya itu sama antara book, file, folder, atau page. Saya cukup jelaskan satu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita pahami langkahnya, maka akan lebih mudah juga untuk mengikuti atau menggunakan fitur yang lainnya seperti book atau page. Saya gunakan file saja Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan klik filenya. Nah, ini ada kita atur dulu penamaan, deskripsi, dan menambahkan file. Pertama, tulis dulu nama filenya apa. Contohnya Contohnya saya buat ini adalah RPS. Kita ingin masukkan RPS, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran semester. Ya, ini adalah nama filenya. Lalu deskripsinya, Bapak Ibu bisa tulis deskripsinya seperti apa secara singkat. Contohnya silakan dibaca. RPS ini untuk mengetahui topik tugas dan lain-lain yang akan dibahas selama 1 semester. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Anda bisa tambahkan lebih rinci lagi nantinya. Nah, yang paling penting masukkan filenya. Ada 2 cara. Pertama dengan cara secara manual, dengan cara menambahkan secara manual dengan cara klik ini. Nah, lalu pilih filenya. Setelah didapat filenya di folder laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian, lalu pilih dan tulis namanya dan langsung diupload ke halaman ini. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa langsung buka foldernya, lalu pilih file yang ingin dimasukkan, klik filenya, lalu tahan dan lepas di area kotak ini. Nah, kalau Bapak Ibu lepas di area kotak ini, maka
secara otomatis file tersebut akan terupload di sistem ini. Nah, ini bagaimana tampilannya nanti. Ini pengaturan tampilannya. Apakah Bapak Ibu mau secara otomatis? Maksudnya ketika mereka mengklik, maka akan secara otomatis terbuka di browsernya mereka atau di file readernya mereka. Atau kalau kita mau paksa mereka atau inginkan mereka mendownload file tersebut. Kalau kita inginkan mereka mendownload dan membacanya di device mereka masing-masing, kita bisa gunakan, bisa pilih ini, force download. Atau kita mau embed, ini maksudnya embed, kita tanam filenya itu, kita simpan di halaman Elumaknya nanti. Maksudnya ketika mereka mengklik file ini, mereka tidak bisa mendownloadnya, tetapi mereka file itu terbuka dan mereka secara otomatis membacanya di halaman tersebut. Mereka tidak bisa mendownloadnya, hanya bisa membaca di halaman tersebut, di halaman ini. Nah, seperti itu. Ada beberapa pilihan lain. Ini in pop up ini maksudnya dia akan, kalau diklik, akan muncul secara otomatis ke browser lainnya, ke tab browser lainnya. Jadi tidak di halaman Elumak ini. Bapak Ibu bisa nanti pilih salah satunya lalu lihat bagaimana tampilannya masing-masing. Saya biasa menggunakan ini embed. Saya tanam ke dalam halaman ini, masukkan sehingga mahasiswa bisa membaca secara langsung di halaman tersebut. Atau saya juga pilih mereka otomatis download, sehingga mereka tidak perlu lagi masuk ke Elumak untuk membacanya jika mereka mau mereka mau membacanya di device mereka tanpa perlu jaringan internet lagi, karena ini sudah di-download, maka akan memudahkan mahasiswa. Nah, itu pengaturan yang penting. Setelah itu saya coba. Nah, ini saya sudah coba tarik salah satu file yang ada di folder saya, lalu saya klik simpan. Nah, kalau Bapak Ibu klik simpan, maka otomatis akan muncul filenya. Ini, mereka bisa mengklik ini dan membacanya. Nah, pada prinsipnya sama dengan fitur folder, page dengan book. Kita tinggal masukkan file yang ingin kita masukkan ke dalam Elumak, ke dalam kelas, lalu atur sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Sangat mudah dan simple. Bapak Ibu cukup latihan bagaimana cara menambahkan sumber belajar. Saya kira demikian. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.